Halo Sobat WB Gemilang, kembali lagi di Blended Learning SMK Wira Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Nurhalila Sari SPD. Saya selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik, kali ini saya akan memaparkan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila. Di Indonesia, setiap tanggal 1 Juni akan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila yang merujuk pada pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang Deku Ritsu Jumbo Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pancasila menjadi ideologi bagi negara Indonesia. Secara bahasa, nama Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Apabila diartikan secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, berikut adalah 5 sila Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan hingga kelahirannya. Sejarah Pancasila berasal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Saat itu, mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang ditugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI atau Deku Ritsu Jumbo Chosakai. Dan ditunjuklah ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajitman Widodiningrat. Sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 diadakan di Gedung Chiosangi-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu ada 5 dasar oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Sekitar 5 hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang akhirnya dinamai Pancasila. Pada saat Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, kemanusiaan, internasionalisme. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Selanjutnya, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia ke-9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar berlandaskan kelima asas tersebut, maka Deku Ritsu Jumbo Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9.
Anggota Panitia 9 ini terdiri dari tokoh-tokoh. Yang pertama, Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Adi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Ki Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Rencana mereka kemudian disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi dan beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama Piagam Jakarta yaitu Jakarta Center pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara sementara tanggal 15 Agustus 1950. Dan rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua merupakan suatu rangkaian dengan konstitusi merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditulis dan ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Selain itu, agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, Pancasila memiliki fungsi untuk memberikan corak bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dari bangsa lain, baik dalam sikap mental, tingkah laku, atau amal perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Pandangan hidup ini merupakan kristalisasi pengalaman hidup sejarah bangsa Indonesia yang membentuk sikap, perilaku, tata norma, etika yang telah menjadi pandangan hidup. Semua kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, maka dari itu seluruh tindakan kekuasaan dalam masyarakat akan berlandaskan hukum. Dirancangnya Pancasila oleh para pendiri bangsa harus dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan cita-cita luhur negara Indonesia adalah merupakan penuangan jiwa Pancasila. Cita-cita luhur inilah yang akan menjadi arah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan isi sila ketiga, Pancasila menjadi sarana untuk bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini paling adil, benar, bijaksana, sehingga dapat mempersatukan bangsa lewat bersama-sama untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Makna lambang Pancasila. Burung Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Burung Garuda berwarna emas berkalung perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila.
Burung Garuda tersebut juga mencengkram pita-pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bintang tunggal. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Bintang tunggal ini melambangkan sila pertama, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rantai emas. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang paling berkaitan. Mata rantai yang memiliki keterkaitan itu bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Pohon beringin. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar berjalar ke segala arah memiliki makna keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Lalu padi dan kapas. Pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang berlambangkan sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman nilai-nilai Pancasila pada sila pertama yaitu tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan tertentu. Saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Pengalaman nilai-nilai Pancasila pada sila kedua menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Menghormati guru dan menghormati teman. Menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Pengembangan sikap cinta tanah air, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Menumbuhkan sikap paling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga. Mengikuti pemilihan kepala daerah, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga RT dan RW. Mengambil keputusan untuk kepentingan bersama lewat jalan musyawarah. Tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya menjalankan kewajiban dan mendapatkan hal sesuai peranan masing-masing anggota keluarga. Memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan jangan melemparkannya kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan materi tentang sejarah Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.